Ya, kali ini nggak mau bahas tentang build dan nggak mau bahas tentang mekanik gameplay job tertentu. Di video kali ini mau bahas tentang kalau player baru main Toram harus ngapain sih. Aku ada tips biar Charlu berkembang, improve dengan cepat tanpa harus tanpa bergantung sama orang lain. Jadi misal lu introvert pengen main sendirian pun dengan jalur ini bisa enak, bisa cepet progresnya. Jadi nggak stuck. Kan kadang ada nih beberapa player yang main bertahun-tahun cuma stuck di, mungkin dia stuck di farming mobs atau apa DPS yang nggak punya DPS yang jadi, atau bahkan malah T5 pun belum punya. Dan salah nggak? Ya nggak salah, kan senengnya orang buat main game itu sendiri-sendiri. Ada yang login cuma buat nongkrong di suatu tempat, ngumpul sama temen-temennya, ngobrol, udah enjoy. Ada yang seneng farming mobs sambil ngobrol sama temennya, udah enjoy. Ada yang login cuma buat dagang, udah enjoy. Ada yang seneng gelut-gelut bossing, itu enjoy. Ya jadi senengnya orang beda-beda. Cuma kalau lu mau progres, punya cara yang gigi dengan hasil progres lu sendiri, hasil grinding lu sendiri, mungkin ini bisa jadi solusi. Buat yang pertama, misal lu baru bikin akun, fokuslah main quest. Selesain main quest atau story atau cerita. Selesai main quest itu, lu udah dapat level 220. Target lu kejar 240, berarti kurang 20 level. Di awal pasti pas main quest kesusahan. Yang pertama kesusahan karena ngantuk, ya jelas ngantuk. Mencet-mencet next buat liatin NPC ngobrol itu capek. Nah, itu pakai cara ini. Masuk ke menu setting, bagian skip first time mission atau skip misi pertama kali Indonesianya. Itu pilih yang di onin, skippable. Awalnya kan pasti gini. Pilih yang skippable. Biar tiap NPC-nya ngobrol bisa lu pencet skip di tombol pojok kanan atas. Jadi nanti NPC-nya ngobrolnya lebih cepat, lu nggak perlu pencet next lagi. Yang pertama itu biar cepat kelar MK-nya. Yang kedua, lu kill boss MK pasti susah. Pakai bodyguard. Jadi lu awal join guild, terserah guild manapun, yang penting ada bodyguardnya. Kalau bisa guild Indonesia, biar komunikasinya lebih aman, lebih enak. Kalau mau guild luar ya nggak apa-apa. Untuk cara summon bodyguard sendiri, lewat menu community guild, pilih yang guild mercenary. Untuk main quest ini pilih yang attacker sama power. Senjatanya THS. Nih THS. Pilih aja nih, ada Tian, Livia, Luxia, Zara, Hideki ini HP, Tokarma ini, mie goreng dan lain-lain ini. Cari yang powernya gede biar boss MK-nya gampang di kill. Terus jangan lupa untuk kill boss MK, begitu masuk battle keluar dulu, langsung mundur keluar, masuk lagi, ganti geser ke difficult yang easy. Kan tuh pas lu main kan pasti normal, ganti ke difficult yang easy, geser ke kiri, itu biar bodyguardnya gampang ngekill. Udah, itu buat cara gampang kill boss MK, biar MK yang pertama itu cepat selesai. Misal nanti di boss yang ngeselin kayak Domi atau Humida, itu kan bos ngeselin lah, bosnya itu ngeselin, lu bisa chat guild minta bantuan buat kill, itu biasanya banyak yang bantu. Kalau udah selesai yang pertama atau lu baru bab berapa itulah, yang penting map El Scarro udah kebuka, lu pergi ke map El Scarro ini, terus ke portal ungu, pilih yang level tanda tanya. Di sini ada bos buat dapetin buku buat ngulang main quest. Untuk rewardnya sendiri bisa diambil di sini.
di NPC ini, price exchange. Ini rewardnya di bagian bawah ini, adventure diary. Ini syaratnya harus ngalahin Altadar dengan 2 orang atau kurang. Jadi lu bisa kalahin dia berdua atau solo. Cuma kan player baru nggak mungkin ngalahin dia berdua, apalagi solo. Jadi dengan cara lu cari spina sampai 2M. Biasanya sih harga jasa gendongnya 2M. 2M itu buat beli jasa gendong. Atau kalau lu hoki, teman guild lu mau gendong, malah gratis. Tapi ya aku bilang yang awal tadi, nggak berharap sama bantuan orang. Jadi cari spina 2M buat beli jasanya. Untuk cara cari spinanya nanti dulu, kita bahas Altadarnya dulu. Altadarnya sendiri bosnya ini susah nggak? Ya susah, pakai level cap aja susah. Bosnya ini keras dan nyawanya berlapis-lapis. Terus ini bos arena, jadi bisa jatuh. Kalau jatuh itu otomatis gagal dan harus ngulang lagi. Nanti setelah jadi posisi lu beli jasa gendong pasti dalam ini, lu cuma perlu makan death travel kayak item beracun, lu makan terus mati. Jadi tidur doang di sini biar kang gendongnya yang kill. Paling sekitar waktunya paling 5 menit lah, 5 sampai 10 menit mungkin, tergantung yang gendong. Aku sendiri solo bos ini 10 sampai 15 menit sih, karena ya lumayan ngeselin bosnya. Setelah dapat buku MK-nya dari Altadar, langsung ke perpustakaan, terus ke NPC yang ini, Change Story Tales. Jadi kelihatan buku MK-mu punya berapa, ini punya aku ada 8, dah tinggal ulang MK. Paling enak sih ulangnya dari bab 5 atau bab 6. Soalnya bab 1, 2, 3, 4 ini ngeselin, disuruh muter-muter nggak jelas, capek. Jadi mending ulangnya dari bab 5, 6 atau 7. Cuma MK-mu yang pertama harus diselesaikan dulu biar dapat level 220, terus MK 1 lagi pakai buku MK, ngulang MK lagi pakai buku MK. Jadi selesai MK itu sekitar level 2. Yang pasti level 240 lebih, dan itu T5 udah kebuka untuk hampir semua job kecuali Dual Sword sama Magic Warrior. Jadi kalau nggak ada planning buat build Dual Sword dulu, ya level 240 itu udah cukup. Itu nanti level 240 misal mau bikin tank BS dengan weapon knuckle, itu udah bisa pakai skill Asura, dan tank BS dengan weapon knuckle dan skill survive pakai Asura itu udah enak banget. Udah nggak kesusahan, nggak kayak misal tank OHS atau tank Bogan. Kalau pure tank sih enak, cuma kalau tank BS pakai OHS atau pakai Bogan agak susah karena tanpa stat MTL, element resistnya kurang, jadi gampang keracunan dan kena elemen yang lainnya. Sedangkan kalau tank knuckle dibikin BS itu lebih enak karena Asura itu imun, jadi lebih aman dari elemen-elemen yang mengganggu. Nah, untuk cari spina buat bayar jasa gendong Altadarnya kan nggak mungkin farming karena belum punya equip yang memadai. Jadi ngandelinya ini, kan akun baru pasti dapat gacha 330 ini. Tiap sehari sekali bisa gacha ini, nanti dapat Ava yang lumayan, paling kayak 3 sampai 4 biji, atau kalaupun apes cuma dapat sebiji. Avanya buat digacha ke Stargem atau ke Gemran. Untuk kan Ava ada 3 bagian aksesoris, bagian baju, dan bagian celana. Untuk bagian baju, khusus bagian baju ini di recycle, pilih yang Stargem karena dapatnya 100 Stargem. Ini buat bikin Stargem lewatnya skill Stargem. Misal start muni 100 itu bisa gacha 1 kali, dan ini listnya.
Misal hoki dapat kayak apa ya, life recovery atau wake ini, atau yang mahal lagi apa, Halberd kayak Quick Aura ini, itu harganya di atas 1M untuk satu Stargem level 1. Kalau apes-apesnya yang lain paling sekitar 200.000. Jadi misal dapat baju 3 ya berarti bisa dapat 3 Stargem. Jadi Ava yang baju itu di recycle jadi Stargem. Untuk topi dan celana, karena celana cuma dapat Stargem shardnya 25 sedangkan topi cuma kecil di bawah 10, jadi gacanya ke yang satunya, yang recycle, pilih yang recycle randomly. Ini yang dicari 3 ini, super rare drop gem, legendary gem, dan ultimate gem. Untuk super rare drop gem sendiri lu bisa dapat spina minimal 1,5M, 500.000 per slot, soalnya bisa dijual ke 3 orang. Nah amannya ini jual ke guild aja, makanya tadi awal aku saranin buat join guild. Untuk legendary gem 2 kali lipatnya, jadi bisa dapat minimal 3M. Untuk ultimate gem ya lebih mahal lagi, bisa survei harga sendiri nanti. Jadi untuk bagian aksesoris dan celana atau rok atau bawahan itu digaca ke bagian ini, di recycle ke bagian ini. Kalau yang baju recycle ke Stargem. Jadi dapat spina awal tuh dari sini. Misal dapat lebih dari 2M, itu bisa buat belanja equip farming. Oh iya, untuk car pertama sebenarnya bebas, cuma kalau mau menghemat waktu, car pertama pilihlah car look farming. Mau itu mage look, bow look, atau HB look, terserah aliran lu apa, senengnya yang mana. Fokuslah car farming dulu yang pertama buat ngejar open T5. Buat awal-awal nggak perlu ambil skill, ambillah ketika skill T4 udah kebuka di level 150, itu baru atur skillnya. Jadi biar enak juga, bisa farming tipis-tipis kalau udah ada equip. Jadi fokus pertama open T5. Buat menghemat waktu, car pertama pakai car look farming. Begitu udah ke open T5, seperti yang aku jelasin tadi, misal mau bikin car BS, karena car BS ini buat nguatin pondasi ekonomi. Pondasi ekonomi akunmu pertama itu dipegang sama car look farming. Untuk nguatinnya lagi, lu harus punya car blacksmith. Kalaupun lu nggak mau punya car blacksmith, lu bisa langsung DPS atau tank. Udah punya T5, jalur buat jadi DPS atau jadi tank atau bikin BS itu udah gampang banget. Jadi fokus pertama open T5. Sebelum punya T5 nggak usah iseng-iseng build atau apa, percuma. Lu build DPS tanpa T5 ampas. Kalau lu mau build tank tanpa T5 masih bisa, cuma dari segi progresnya lebih cepat jalur yang kusaranin ini, karena aku sendiri pernah nyoba dan orang lain yang kusaranin nyoba itu nggak sampai 3 bulan main nyantai paling sekitar 1-2 bulan itu udah punya car yang bisa buat bossing dan bersaing sama player lama. Maksudnya udah punya car buat bossing ini berarti dia udah punya mage look sampai level 240-an lebih, bahkan 250, karena 2 kali MK itu udah 250 lebih. Terus dia udah punya car blacksmith level cap, terus dia punya DPS buat bossing, cuma dia nggak buat tank, langsung bikin DPS. Modal DPS ini dari mana? Karena DPS selalu aku bilang, DPS adalah perwujudan ego dari playernya. Jadi DPS ini budgetnya dari pondasi ekonominya, cara pondasi ekonominya kayak mage look sama car blacksmithnya. Jadi hasil dari farming mage look, hasil dari blacksmithnya ini kan buat gacha armor, buat field stat, buat lock 4 atau ubah penampilan, buat refine. Jadi bisa refine pakai car BS tag ini, car BS nya bisa buat refine, car look-nya juga bisa buat refine. Refine itu penting buat car DPS atau tank lo. Untuk DPS cukup senjata, untuk tank selain senjata. Jadi armor, shield, topi itu wajib kalau tank. Kalau DPS cukup senjata aja, karena senjata yang nambah damage, sedangkan selain itu nambahnya defense.
Jadi sekitar 1-2 bulan itu udah main nyantai banget. Kalaupun lu mainnya ngebut paling 1 bulan udah bisa. Dan juga buku Adventure Diary atau Harian Petualang itu bisa dapat dari Live Code. Cuma kan nggak selalu Live Code itu hadiahnya buku Adventure Diary. Jadi mumpung ada bos kayak Altadar ini, dapetin bukunya dengan jalur yang kusaranin ini. Jadi ini jalur tercepat menurutku pribadi, ini jalur tercepat, tersimpel, dan nggak bergantung sama orang lain. Soalnya biasanya yang bergantung sama orang lain, yang gendong itu nggak bisa gendong, misal lagi sibuk atau apa, pasti yang digendong ini biasanya teriak-teriak elat-elit, di guild ini nggak ada yang mau bantu leveling. Lah ngapain lu leveling? Main quest aja level lu naiknya lebih cepet. Ngapain lu leveling minta digendong, kan gitu. Yang gendong pun males, yang digendong pun, lu kalau digendong pas posing ngapain sih? Cuma berlarian ke sana kemari dan tertawa. Bantu pun enggak, dan tuh kan pasti lu juga ngerasa bosen, kayak kehadiran lu di situ nggak ngasih impact apa-apa. Jadi jadilah berguna. Dengan jalur ini lu nggak butuh orang lain, nggak bergantung sama orang lain. Dan jangan kebelet farming, fokus T5 dulu, baru farming. Kayaknya cukup itu doang. Kayaknya udah semua ya buat tips awal main Toram biar progresnya cepet. Soalnya kalau lu nggak fokus open T5 dulu, pasti belum tentu setahun lu punya cara yang buat bossing yang GG. Terus misal lu mau bikin car DPS idaman lu udah punya, lu harus punya car yang bisa buat di boss HDP kayak contohnya Altadar. Lu bisa jual jasa, lu bisa farming itemnya tanpa bergantung sama orang lain. Jadi lu udah nggak beli jasa lagi, lu bisa jual jasa atau farming sendiri. Di progresnya jalurnya seperti itu jalur tercepat, main dengan progres sendiri tanpa bergantung sama orang lain. Cukup sekian, terima kasih, sehat selalu.